hal yang penting supaya kita bisa menata rasa kita menjadi sesuatu rasa yang baik, yang positif, sehingga pikiran dan perbuatan kita pun akan menjadi positif. Memang belajar itu enggak serta-merta atau seperti ibaratnya sulapan. Orang ingin menjadi baik itu juga harus belajar ya. Kita memang harus selalu belajar untuk menjadi baik, itu harus selalu belajar, karena bagaimanapun manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi satu hal pasti, semua orang itu ingin yang namanya menggapai suatu yang namanya kebahagiaan sejati, tentraman hidup yang sejati. Kadang ada orang, ya kalau dilihat secara lahir, secara materi itu ya duitnya ada, Kak. Uangnya banyak, ya ibaratnya ya nggak serta kekurangan. Tapi kenapa dalam hatinya, dalam batinnya itu selalu gelisah. Ibarat cara lahir itu nggak ada yang kekurangan, tapi secara rasa, secara batin gelisah, tidurnya nggak jenak seperti itu. Itu karena dalam batinnya itu ada tatanan rasa yang belum tepat, belum pas gitu. Dan kalau terjadi seperti itu ya harus belajar bagaimana menata rasanya. Belajar itu nggak harus kita belajar pada orang-orang tertentu. Kadang kita itu belajar pada di saat kita ngobrol bareng, jagungan bareng sama teman, atau kita ya bisa belajar dari alam seperti itu. Yang pasti dalam obrolan kita itu nggak ada yang ibaratnya lebih baik. Kita itu adalah mengibaratkan satu teman perjalanan. Nah, itu lebih mengasihkan ya, daripada kita menganggap wah ini orang yang lebih bisa, lebih jadi guru saya. Lebih baik kita adalah teman seperjalanan. Tapi kalau ada sesepuh, ada ulama, ada orang-orang yang lebih mengerti, lebih tahu, ya kita hormati, karena bagaimanapun kita juga perlu banyak belajar tentang ilmu kebatinan lah, bagaimana menata diri kita. Kemudian kita saling mendoakan saja supaya kita selalu berada di jalan yang baik, jalan yang positif. Kita selalu diberi kekuatan, diberi petunjuk dan jalan kemudahan untuk menjalani semua kehidupan ini. Saya hanya mengomentari ada satu pertanyaan, apa pentingnya kita belajar tentang weton atau hari kelahiran. Itu tadi, weton itu mempelajari tentang salah satunya yaitu karakter dan sifat pribadi manusia. Itu hanya salah satu cara saja ya, masih banyak cara-cara yang lain, tapi weton bisa untuk belajar itu. Dan dari belajar karakter sifat itulah kita bisa belajar untuk mengenal diri kita, bisa menata diri kita, coba untuk mencari kebahagiaan sejati dalam diri kita, yang mungkin sebenarnya itu tidak bisa kita beli dengan materi, tidak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, tapi bisa kita dapatkan dengan cara menata rasa kita, hati kita. Dan semoga suatu saat
kita bisa menggapai itu. Semoga, karena rasa itu ibaratnya seperti ombak di lautan, silih berganti, dan kadang itu ibaratnya kita adalah kapal itu, rasa itu ibaratnya seperti gelombang-gelombang di lautan, silih berganti, kadang besar, kadang kecil, kadang membuat kita tergoyang-goyang. Yang penting kita tetap berpegang teguh pada ini ya, pada kita menjadi nahkoda yang kuat, sehingga kita tidak sampai karam pada perasaan yang bergelombang dalam diri kita. Karena garis kehidupan manusia itu kan berbeda, sedih, susah, kadang di atas, kadang di bawah, ya ibaratnya ya seperti gelombang itu tadi. Kalau kita tidak bisa berpegang teguh pada yang mengatur kehidupan, kita bisa karam di dalamnya. Dan kalau sudah karam, ya kita cuma bisa mengharapkan suatu pertolongan supaya kita bisa kembali untuk berada di atas lautan untuk menjalani kehidupan. Terus itu adalah satu hal yang bisa kita pelajari dari Ton. Salah satunya yang terpenting itu yaitu supaya kita bisa belajar untuk menggapai kebahagiaan sejati, ya seperti itu. Kadang itu memang banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal. Kalau dalam Jawa atau dalam ilmu meditasi itu ada yang namanya, kita mengenal cakra ya. Cakra itu bisa dalam meditasi itu ada cakra, bagaimana kita bisa menggunakan energi, mengolah energi kita untuk memahami diri kita. Itu juga bisa memahami diri kita. Ada juga yang menggunakan tirakat gitu ya. Tirakat juga kan ada yang namanya tirakat. Poso weton itu kan ada. Poso weton, puasa itu sebenarnya, kalau poso itu artinya kan ngeposni rasa itu kita menghentikan rasa kita dulu, itu secara bahasa. Tapi sebenarnya puasa itu adalah, ada yang mengatakan saum ya, atau artinya panas. Memang puasa itu panas ya. Panas itu adalah suatu energi, dan memang tubuh kita itu ada suatu energi yang butuh stimulus, ada butuh tekanan supaya energi atau kekuatan dalam batin kita itu menguat. Itu kalau orang-orang yang menggunakan teknik puasa ya. Kalau orang dulu itu puasanya malah ekstrim ya, puasa lepas, puasa ngebir gitu, supaya ada energi tekanan yang lebih besar, supaya ada energi untuk memahami batinnya, seperti itu. Nah, kalau sekarang jarang ada, tapi jarang orang-orang yang melakukan tirakat-tirakat ekstrim itu untuk menguatkan energi dalam dirinya. Dan semoga sekilas obrolan kita nanti bisa bermanfaat. Siapa tahu nanti ada satu yang komentar yang memberikan satu petunjuk atau satu pertanyaan yang mungkin bisa kita tanggapi. Saya sebenarnya ingin sekali live gitu ya, supaya tambah teman ngobrol lagi, supaya tambah ilmu lagi, supaya dalam perjalanan untuk belajar tentang diri ini bisa bertambah kuat tentunya. Sekian dulu,
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahliul untuk dulur-dulurku di seluruh Nusantara.